warahmatullahi wabarakatuh. Halo kepada Bapak Haris Nurdiansyah Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Kandita Wirya Jaratna Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 4343340320200007. Saya berasal dari kelas S1 Akuntansi A angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan serta membahas tentang topik secara garis besar yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita langsung aja ke pembahasannya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Apa sih inti dari pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi itu menurut para ahli, tetapi hanya satu ahli saja? Di sini saya membaca pendapat menurut seorang ahli yaitu Martin pada tahun 1999. Beliau mengemukakan bahwa teknologi itu tidak hanya digunakan pada software dan hardware-nya saja, melainkan teknologi itu berupa menyimpan data atau informasi, terus diproses data informasinya, serta informasi yang tinggi itu akan disebarluaskan kepada masyarakat banyak. Kalau saya menarik kesimpulan itu, teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk menyimpan data atau informasi, kemudian diproses, dan yang terakhir pastinya disebarluaskan dan tadi kepada masyarakat banyak yang lebih bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari TIK? Di sini saya akan membagi fungsi TIK itu menjadi 6 bagian. Yang pertama, menangkap. Kedua, menyimpan. Ketiga, mengelola atau memproses. Yang keempat, transmisi. Kelima, pencarian kembali. Dan yang terakhir, menghasilkan. Akan menjelaskan secara detail atau apapun itu yang sekarang ini tentang fungsi TIK. Yang pertama itu tentang menangkap. Fungsi yang pertama menangkap atau capture. Tapi capture di sini bukan capture screenshotan HP ya, takutnya tak salah kaprah lagi. Tapi capture di sini itu kayak menangkap data atau informasi yang sedang booming, sedang viral. Jadi contohnya nih, kayak misalkan ada di berita itu. Jadi awak media dan stasiun TV itu kayak, oh ini nih yang kita bakal disebarluasin. Nah, jadi kayak ditangkap dulu nih, di-keep dulu sama mereka. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan atau storage. Storage data di sini bisa dikatakan kayak data itu kan udah ditangkap nih, nah pasti bakal disimpan dulu di komputer, misalkan di hard disk, compact disk, disket, dan lain-lain. Itu keperluannya untuk media, jadi kayak perusahaan media A pasti bakal nyimpen ini, perusahaan media B pasti nyimpan data atau informasinya itu di komputer, kayak gitu, biar penyimpanannya itu lebih aman. Fungsi yang ketiga itu tentang proses atau processing. Jadi fungsi processing data atau informasi itu untuk mudah diterima oleh masyarakat. Jadi misalkan ada berita ini yang mentahnya. Nah, pasti stasiun media atau stasiun TV yang akan menginformasikannya itu akan diteliti lagi, dianalisis lagi bagaimana bahasanya itu cocok untuk masyarakat atau anak-anak yang di bawah umur, atau ada bahasa yang disinggung oleh beberapa pihak. Jadi pintar-pintar untuk awak media dan stasiun TV itu untuk menyebarluaskan informasinya biar gak ada salah paham atau konflik lainnya gitu. Data atau informasi itu tidak hanya berbentuk tulisan, melainkan bisa dibentuk menjadi kayak sebuah diagram lingkaran, diagram batang, ataupun bisa berupa gambar atau apapun itu. Misalkan kayak contoh, saya melihat berita di TV itu bahwa Indonesia menduduki posisi keempat yang terpapar COVID-19 di Asia Tenggara. Nah, itu di berita itu ditampilkan bahwa itu tuh ada diagram lingkaran. Kalau misalkan negara A, B, C, D sampai Asia Tenggara itu Indonesia menduduki posisi keempat. Nah, itu berbentuk data atau informasi itu berbentuk diagram lingkaran. Nah, bisa seperti itu contohnya. Fungsi yang keempat itu tentang transmisi or transmission. Transmission di sini dikatakan bisa mengirimkan data atau informasi dari satu lokasi menuju lokasi lainnya dengan menggunakan jaringan komputer tentunya.
Misalkan perusahaan C dan perusahaan D. Perusahaan C ini memiliki informasi yang cukup akurat, cukup baiklah, bisa dikatakan 90% kebenarannya. Jika perusahaan D ini keakuratannya kayak sedikit, jadi banyak hoaxnya. Nah, pasti perusahaan D akan nanya nih, kok kamu bisa kayak gini-gini? Nah, itu tuh informasi bakal dikirim oleh perusahaan C dan diteliti lagi oleh perusahaan D, dan itu bakal menjadi satu informasi yang tidak hoax tentunya. Kalau nggak, contoh untuk mahasiswa pelajar gitu, kayak anak-anak ABG lah istilahnya. Jadi misalnya nih teman-teman di grup teman-temannya nih, aku ada berita yang lagi viral nih, ada yang lagi booming, yang lainnya mau merespon, langsung itu di copy link sama yang punya berita atau informasi tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan transmisi juga. Fungsi yang kelima itu tentang penelusuran kembali atau retrieval. Retrieval ini dikatakan di kayak penelusuran kembali tentang informasi atau data yang sudah disimpan. Misalkan nih, awak media gak mau ya namanya berita atau perusahaan dia itu jadi disangka masyarakat tuh ini hoax terus gitu. Jadi perusahaan pasti meneliti kembali nih apa yang salah dari bahasanya, terus bakal ada yang kesinggung gak dari berbagai pihak, ataupun ya jadi gak mengandung kehoaksan gitu. Jadi gak ngandung gosip atau kabar burung gitu. Nah, fungsi yang terakhir itu tentang menghasilkan atau generating. Menghasilkan ini ya dikatakan menghasilkan data dan informasi yang lebih bermanfaat. Kayak misalkan sekarang kondisinya dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Pasti di berita-berita yang kayak Kemenkes, terus orang-orang yang bergelut dalam bidang kesehatan pasti mengingatkan memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, terus tidak berjalan-jalan jauh, terus memutuskan rantai COVID-19. Pasti itu beritanya yang lebih bermanfaat tanpa adanya hoax tentunya. Gak kayak misalkan hoax nih, selebgram menggugat ceraikan suaminya karena ini. Itu saya katakan itu kayak gosip, terus berita kekinian tentang selebgram, terus artis. Menurut aku itu hal yang privasi ya, walaupun masyarakat juga nggak perlu tahu kalau bahwa selebgram atau artis itu punya dunianya sendiri gitu. Nggak usah kayak masyarakat semua tahu gitu. Itu menurut aku nggak baik sih. Jadi lebih baik kayak beritanya lebih bermanfaat gitu. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan dari TIK itu? Sebenarnya tujuan dari TIK itu banyak, tapi aku hanya menyebutkan 3 tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan yang pertama itu menyelesaikan masalah. Nah, itu benar banget menyelesaikan masalah. Soalnya saya sebagai mahasiswa itu merasakan adanya TIK ini di era 2021, udah maju banget nih teknologinya. Pasti kayak butuh pelajaran atau bantuan dari TIK itu, kayak misalkan saya ingin mengadakan bisnis kecil atau membuat bisnis kecil, itu butuh yang namanya logo ciri khas. Nah, pasti itu butuh software yang ada di komputer kayak Adobe Photoshop, Adobe Editor, Corel Draw ataupun itu, pasti itu butuh TIK dan bisa menyelesaikan masalah itu supaya lebih menarik gitu, lebih mengikat orang-orang ingin membeli seperti itu. Tujuan yang kedua itu TIK bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas. Pastinya, kenapa? Soalnya anak-anak disebut sekarang anak-anak milenial itu kayak kreatif banget gitu. Anak-anak yang kayak nih, aplikasi yang bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak itu TikTok. Aplikasi TikTok itu benar-benar menumbuhkan kreativitas anak-anak bangsa Indonesia. Kayak mereka tuh edit sendiri loh, kayak transisinya, terus timelapse-nya, improvisasi dalam memainkan peran. Bisa-bisa itu TikTok
itu dibikin TikTok Awards, kayak udah hype banget gitu. Jadi aku kayak, oh kok bisa kayak gitu, kok bisa kayak gini, keren banget pokoknya. Itu benar-benar menunjukkan kreativitas dan tentunya bisa menghasilkan uang juga dari tujuan. Yang ketiga itu bisa mengefisiensikan dan kayak efektivitas dalam bekerja gitu. Jadi bisa memaksimalkan seorang pekerja atau kita sebagai orang-orang yang masih sekolah bisa memaksimalkan tugasnya gitu. Itulah tujuan TIK, itu benar-benar membantu banget. Kayak misalkan nih, saya banyak tugas dari dosen-dosen. Nah, pasti itu terkadang dosen membutuhkan hasil yang maksimal gitu. Jadi aku juga ingin menghasilkan sebuah karyaku yang maksimal ke dosennya. Nah, itu pasti akan dibutuhkannya TIK. Seperti ini, TIK itu bisa membuat manusia tuh lebih mudah dalam bekerja, lebih mudah mencari pekerjaan. Contohnya kayak di Instagram nih, banyak banget akun infoloker atau info lowongan pekerjaan yang part-time, full-time, buat S1, terus lulusan SMA, itu banyak banget yang ada lowongan pekerjaan. Jadi kayak mempermudah orang bisa bekerja gitu. Dan itulah fungsinya, bukan fungsi, tujuannya. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi itu dalam kebutuhannya? Jadi aku bakal ngebahas itu fungsi manfaat dari TIK itu sesuai kebutuhannya atau sesuai bidangnya sendiri. Yang pertama untuk bidang pendidikan tentunya. Saya sebagai mahasiswa itu di TIK itu bermanfaat banget gitu. Jadi kayak bisa efektivitas dalam suatu tugas, terus bisa membuat aku jadi kayak lebih gampang mengerjakan tugasnya gitu. Terus bisa menumbuhkan kreativitas juga. Kayak misalkan tugasnya tuh tulisan nih, terus diedit dalam bentuk kayak ada gambar ini, gambar itu. Nah, itu tuh kayak benar-benar membantu aku untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua itu untuk bidang bisnis dan perbankan. Tentunya buat bidang bisnis dan perbankan itu bisa mempelancar atau mempermudah transaksi dari bank ke orang yang membutuhkan. Terus bisa juga menyimpan data-data perusahaan ke tempat yang lebih aman, kayak ke komputer gitu. Jadi seperti itu. Tentunya untuk bisnis dan perbankan tuh bisa melihat di handphone aja, terus ini produksi penjualan tuh meningkat atau enggak, terus investasinya naik atau enggak. Jadi kayak gitu manfaatnya. Yang ketiga itu untuk bidang kedokteran. Tentunya seorang dokter perlu yang namanya TIK. Untuk apa ya? Untuk mendiagnosis penyakit yang sedang diderita orang itu. Misalkan nanti akan di print atau dilihat sebuah X-ray, itu pasti membutuhkan TIK dan penyakitnya tuh apa yang ada di dalamnya. Jadi mendiagnosis seperti itu untuk bidang kedokteran. Keempat itu bidang pemerintah. Jadi kenapa? Karena pemerintah itu kan punya banyak banget data atau informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, dari sebuah data atau informasi yang disebarkan oleh pemerintah itu bisa membuat peningkatan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu lebih baiknya gitu, tanpa adanya hoax. Dan manfaat yang terakhir untuk hiburan dan permainan. Ini aku setuju banget. Kenapa? Karena manfaat dari TIK itu bisa menghibur kita sebagai masyarakat. Apalagi dalam pandemi ini pasti kan di lockdown, terus gak boleh kemana-mana. Nah, kenapa adanya TIK? Jadi kayak di handphone tuh bisa ada game, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada banyak banget media sosial yang bisa menghibur kita sebagai masyarakat dalam kondisi seperti ini. Misalkan nih, tapi manfaat TIK juga untuk bidang desain grafis atau yang ingin menjadi animator gitu, itu berfungsi banget, bermanfaat banget gitu. Misalkan di TikTok juga atau di YouTube nih,
YouTuber ini mereka tujuannya untuk menghibur kita loh sebagai penonton. Ini kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa peranan TIK dalam sebuah perusahaan? Peranannya pasti banyak banget, tapi aku cuma nyebutin 5 peranan TIK itu di perusahaan seperti apa. Jadi peranan yang pertama itu TIK bisa mempermudah cara berkomunikasi di perusahaan. Tentunya dalam karyawan, terus karyawan-karyawan lain, maksudnya atasan, bawahan, itu bisa berkomunikasi itu tidak hanya secara langsung tatap muka aja, tetapi bisa lewat WhatsApp, terus Instagram, agar bisa chatting atau chat kayak misalkan atasan nih butuh karyawan hari ini segini, jam segini harus ada di sini. Nah, kayak gitu bisa mempermudah cara berkomunikasinya. Nah, peranan yang kedua itu bisa memberikan informasi atau pengetahuan seputar bisnis nih. Jadi, misalkan ada dalam bidang job desk-nya dia harus kayak marketing online atau gimana pun itu, dia ngelihat nih, oh, bisnis yang lagi hype-nya ini, bisnis yang lagi booming-nya ini, bisnis lagi high-nya ini. Nah, pasti perusahaan itu bakal kayak, oh kayaknya kita bikin ini deh, oh kayaknya kita bikin itu deh yang. Jadi, tapi dalam ciri khas masing-masing gitu. Jadi, dalam satu produk tapi ciri khasnya berbeda gitu. Peranan yang ketiga itu bisa memanajemen data atau disebut juga data digital. Jadi, kayak misalkan perusahaan punya data atau informasi yang terus hilang. Nah, terus karyawan ataupun perusahaan punya mentahan nih, tapi secara digital, secara teknologi. Jadi, ya itu bisa disimpan di HP secara aman atau enggak di komputer gitu. Jadi, nggak ada hilang-hilangan data secara yang pakai kertas terus hilang atau kemanapun. Nah, jadi mentahannya tuh ada di handphone atau arsipannya tuh banyak, harus diperbanyak gitu. Takutnya penting atau apa, urgent, jadi udah ada gitu. Yang keempat itu kayak sistem informasi gitu, sistem informasi data digital yang kayak perusahaan punya atau mempunyai SIM, sistem informasi manajemen tentunya. Itu kayak bisa ngelihat, oh data penjualan kita tahun segini, tapi tahun sekarang kok nurun ya, terus apa yang kurang, penjualannya yang kurang itu apa, terus penjualan yang lebih menarik dan banyak banget dibeli itu apa. Nah, kayak gitu, itu mempermudah banget untuk ngelihat, oh kondisi pengecekan perusahaan kita lagi gini, lagi gitu. Nah, dan peranan yang terakhir yaitu aktivitas selama 24 jam. Nah, ini berlaku untuk beli nih, jadi kayak nggak harus secara di toko terus. Di toko nih kan kayak misalkan nih sekarang kan PSBB nih, PSBB Jawa Bali. Nah, pasti toko-toko, setiap toko apapun itu dijadwalkan dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Itu kayak waktunya juga agak sedikit ya kalau bagi kita yang sering keluar sore menuju malam, itu kayak waktunya sedikit nih. Nah, tentunya pasti ada aplikasi teknologi yang bisa kita sebagai pembeli itu aktivitasnya 24 jam tanpa adanya pembatasan waktu kayak gitu untuk membeli sesuatu yang kita inginkan ya. Sekian video penjelasan serta pembahasannya dari saya. Mohon maaf kepada Bapak Haris bila saya menyampaikan materi atau penjelasannya kurang tepat, dengan bahasa yang kurang tepat juga, harap dimaklum. Semoga Bapak bisa ketemu sama kelas S1 Akuntansi A lagi di lain mata kuliah. Dan terima kasih juga Bapak sudah membimbing kami untuk mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi ini. Semoga Bapak sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.